Jadi langsung aja, ini bawaannya belum ada akun adminnya, jadi harus bikin dulu akun adminnya. Oke, kurang lebih akun adminnya kayak gini ya. Ini contoh aja. Saya klik get started, akun admin berhasil dibuat. Langsung aja login. Oke, masuk ke dashboard ya. Di sini sudah saya siapkan data kelas dan data mapelnya. Jadi bisa saya langsung masukkan data siswanya ya. Ini bisa tambah langsung di sini atau pakai file Excel ya. Kalau tambah langsung bisa lewat sini, mau berapa datanya gitu ya, tinggal dimasukkan. Nah, untuk siswa itu default passwordnya pakainya nomor induk ya. Kalau misalkan tambah siswa nih, masukin nomor induknya 123 gitu ya, kayak gitu 123. Nah, berarti nanti passwordnya 123. Jadi ngikutin nomor induknya. Sini saya contohkan pakai Excel saja ya. Ini templatenya bisa langsung di-download saja. Sini ada catatan, jangan ubah bagian header di file Excel. Ini file ya. Saya typo nih, file Excel. Jadi download saja templatenya. Ada nih ya. Saya buka. Nah, maksudnya bagian ini jangan diedit gitu ya, biarkan. Kalau datanya silakan diedit, disesuaikan saja dengan siswanya. Untuk yang kelas ID ini dilihat dari data kelas ya. Saya ke kelas dulu. Karena di sini ID kelasnya 1 gitu ya, berarti nanti si Abdullah ini kelasnya 10 IPS 1. Nah, jadi tinggal disesuaikan dengan ID kelas yang ada di sini. Ini tuh ID kelas ya. Kalau misalkan kelasnya mau 10 IPS 3, berarti di sini dimasukin 3 ya. Karena 10 IPS 3 itu ID-nya 3. Jadi tinggal disesuaikan saja. Oke, ini ceritanya sudah saya edit gitu ya datanya ya. Terus saya simpan. Saya close, balik lagi ke siswa, impor, pilih file Excel-nya. Ada nih ya, siswa 2. Saya open. Saya save. Oke, import data siswa berhasil. Nah, ini sebenarnya ada notif email yang dikirim ya. Kalau misalkan di bagian profile admin itu ya, di sini ada setting notif email. Nah, ini ya. Tambah akun oleh admin, maksudnya ini ya, tambah siswa atau guru. Ini kalau di on kan nanti ada email yang masuk ke akun yang didaftarkannya ya. Nah, ini defaultnya off nih. Kalau mau di on kan ya silakan saja gitu ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, kenapa dibikin on off kayak gini? Soalnya kalau misalkan menginputkan data siswa nih ya banyak, misalkan 20, nah itu kan harus mengirimkan 20 email. Itu bisa lama ya. Nah, makanya opsinya bisa di off kan. Nah, kalau di off kan nanti nggak ada email yang dikirim, jadi bisa cepat prosesnya. Kalau di on kan nanti nungguin emailnya dikirim dulu, baru data siswanya tersimpan gitu ya. Nah, untuk notif materi, tugas juga, ujian juga sama ya. Kalau di on kan nanti ada notifnya masuk, entah itu notif materi gitu ya, notif tugas, notif ujian. Kalau di on kan nanti ada email yang masuk ke siswanya. Karena ini saya off kan, berarti tadi pas saya inputin data siswanya gitu ya pakai Excel, itu nggak ada email yang dikirim ya. Jadi kalau mau ada, tadi di bagian email settingnya di on kan. Oke, ini untuk data siswa ya. Kita ke guru. Ini juga sama, bisa via Excel atau langsung di sini. Nah, kalau guru itu default passwordnya 123 ya. Guru itu default passwordnya 123. Kalau siswa default passwordnya itu sesuai dengan nomor induknya. Ini saya contohkan inputnya pakai Excel juga ya. Jadi download dulu, terus di edit dulu gitu ya, isi datanya mau apa terserah. Tetap untuk bagian header jangan diubah ya, jangan diubah. Oke, misalkan ini sudah saya ubah-ubah datanya, terus saya save, saya pilih, ada nih ya guru 2, kemudian saya save, berhasil tersimpan. Nah, ini juga bakal ada email yang masuk kalau misalkan
setting emailnya di on kan. Oke, sudah. Terus supaya si guru ini bisa mengajar gitu ya di kelas, harus direlasikan dulu oleh admin. Nah, di sini ada menu relasi, tinggal direlasikan saja. Misalkan si guru ini nih, saya klik ini, dia ngajar di kelas 10 IPS 1. Untuk mapelnya mapel bahasa Indonesia sama fisika gitu ya. Nah, kayak gini. Berarti nanti si gurunya bisa ngajar di kelas 10 IPS 1. Kalau ini di checklist juga, nanti muncul juga dia bisa ngajar di 10 IPS 2, di 10 IPS 3 gitu ya. Sesuai dengan yang di checklist sama di sini. Oke, itu untuk adminnya. Ini data kelasnya sudah saya siapkan sebenarnya. Bisa ditambah, diedit juga ya. Tuh. Oke, saya bakal login sebagai guru ya. Nah, sebagai guru ini nih. Ini saya copy. Logout dulu. Guru itu password defaultnya 123 ya. Nah, 123 saya login. Nah, tampil di sini ada kelas saya 10 IPS 1, mapel saya apa aja tampil di sini ya. Sesuai dengan yang direlasikan sama si admin. Saya coba contoh bikin materi. Tambah materi, ini tinggal dimasukin saja ya. Nama materinya apa, mapelnya apa, kelasnya apa. Kemudian bisa ditulisin materinya di sini apa. Saya coba copy dulu teksnya ya. Dari web ini nih ya, saya copy dulu. Balik lagi. Nah, saya paste aja di sini. Oke. Terus kalau mau masukin file bisa di sini ya. Masukin beberapa file bisa langsung, tapi ukurannya 10 MB gitu ya. Kalau misalkan mau upload video yang ukurannya gede, itu saya sarankan ini pakai embed video YouTube aja. Jadi nanti bisa masukin link YouTube di sini, terus nanti tampil videonya di sini. Ya, jadi masukin linknya di sini, kemudian insert, nanti bakal tampil. Saya contohkan ya, saya copy dulu link YouTube-nya. Oke, saya udah dapat ya link YouTube-nya, jadi tinggal dimasukkan aja ke sini. Insert. Tuh ya, tampil. Kalau mau masukin gambar di sini juga bisa ya, tinggal pilih aja gambarnya. Misalkan ini. Tuh, bakal tampil juga. Kalau mau dihapus ya tinggal dihapus aja. Oke, jadi saya bakal inputin video YouTube aja. Terus untuk filenya saya coba masukin ya. Beberapa file. Nah, contoh saya mau masukin tuh 2, 3, 4, ada 5 file nih ya semuanya. Nah, tinggal klik open aja. Terus langsung klik simpan ya. Oke, materi sudah diposting. Sekali lagi, kalau misalkan notif emailnya di checklist atau di on kan, nanti ada email masuk ke siswanya ya. Ini bisa dilihat. Nah, halaman materinya kayak gini ya. Tadi video YouTube yang di embed sudah tampil di sini. Nah, tadi saya masukin file MP3 ya, tapi terbacanya MP4. Nah, tapi tenang aja, bisa di play juga sebagai MP3 di sini. Tetap bisa di play sebagai MP3 ya maksudnya. Kalau mau di download silahkan di download. Kalau misalkan masukinnya gambarnya file gambar gitu ya, tampilnya gambar. Kalau Excel itu nggak bisa ditampilin Excel di sini ya. Nah, jadi opsinya cuma download saja. Untuk MP4 juga kayak gini ya, bisa di play di sini. Kalau mau di download juga bisa. Untuk PDF, tampil PDF-nya di sini ya. Kalau misalkan browsernya support gitu loh. Kalau misalkan browsernya nggak support, nanti di sini ada tulisan browser Anda tidak support untuk menampilkan PDF. Terus ada tulisan download di sini untuk mendownload file PDF-nya ya. Jadi kalau misal kalaupun si browsernya nggak support, tetap file PDF-nya masih bisa di-download ya. Close.
Oh ya, kalau misalkan pakai ekstensi IDM nih ya, kayak gini. Ini saya ekstensi IDM-nya di nonaktifin. Itu nanti file PDF-nya nggak bakal tampil. Nah, kenapa? Soalnya file PDF-nya sudah otomatis di-download sama si IDM-nya. Nah, jadi kalau misalkan di sini tampil blank putih, itu bukan error dari aplikasinya ya. Itu filenya sudah di-download otomatis sama IDM-nya kalau kalian download IDM. Jadi nanti tinggal dicek saja download dan IDM-nya, pasti ada file PDF yang di-download. Ini untuk kolom komentar atau chatnya ya, buat diskusi soal materinya. Ini saya contohkan ya. Nah, kalau mau kirim komentarnya klik kirim ya, bukan klik enter. Kalau klik enter itu ke bawah. Nah, saya klik kayak gini, komentarnya otomatis terkirim dan tampil di sini. Nah, ini biar bagus saya ubah profil dulu ya. Oke, udah, balik lagi ke materi. Lihat. Buka, loading, tungguin ya. Nah, jadi lebih bagus gitu ya. Oke, itu untuk materi ya. Kita lanjut ke bagian tugas nih ya. Ini bisa tambah tugas aja. Tampilannya sama kayak materi, cuma bedanya di sini ada due date-nya gitu ya. Ini saya coba bikin testing tugas. Ini saya fullin dulu ya. Kelasnya ini. Kemudian untuk teksnya saya contek lagi. Salin, balik ke sini. Paste di sini. Terus misalkan di sini kumpulkan dalam bentuk PDF gitu ya. Due date-nya hari ini ya, tanggal 15 bulan 11. Jam berapa? Misalkan jam 9 malam gitu ya. 21 itu jam 9 ya. Kemudian kalau mau masukin file boleh dimasukin ya. Nah, kalau ini saya langsung aja deh biar cepet. Oke, sudah. Bisa dilihat ya. Komentarnya juga bisa ditulis di sini buat diskusiin tugasnya. Terus di sini ada bagian tugas siswa nih. Kedua-dua siswa ini belum mengerjakan tugas. Nah, berarti di sini tampilnya kayak gini, belum mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan nanti ada statusnya dia terlambat atau enggak, nilainya berapa gitu ya. Terus bisa dilihat tugasnya. Oke, di sini coba saya tulis komentar ya. Kalau telat ada potongan nilai, saya kirim. Tungguin ya. Tuh ada. Terus untuk ujian, saya coba tambah. Ujiannya ada 2, ada pilihan ganda, ada esai. Tapi nggak bisa disatuin ya. Kalau pilihan ganda ya pilihan ganda saja. Kalau esai ya esai saja. Saya contohin yang pilihan ganda nih. Bisa bikin soalnya lewat sini gitu ya. Jadi tinggal tambah soal nanti bakal muncul lagi kolom soalnya, kolom buat bikin soalnya ya. Ini tinggal dimasukin. Ini untuk pilihan A apa gitu ya. Ini soalnya, ini pilihan A apa, B apa, C apa. Terus kunci jawabannya apa nih? Misalkan kunci jawabannya A, ya tulis di sini A. Kalau B tulis B gitu ya. Oke, itu kalau mau bikin soalnya di sini. Atau bisa juga lewat file Excel gitu ya. Tinggal dimasukin nama ujiannya apa, mapelnya apa gitu ya, kelasnya apa. Nah, ini untuk waktu jam atau waktu menit itu. Misalkan ujiannya cuma 1 jam gitu ya, berarti di sini tulisnya 1 doang. Terus waktu menitnya di nolin. Atau waktu ujiannya 30 menit, berarti ininya 0, ininya 30. Gitu ya. Sini saya contohin waktu ujiannya 1 jam 30 menit, berarti kayak gini. Ininya 1, ininya 30. Waktu jamnya 1 jam, waktu menitnya 30 menit. Nah, download template Excelnya dari sini.
Tuh ya, ada ya. Nanti tinggal diedit saja isinya gitu ya, soalnya isinya. Untuk headernya juga jangan dihapus. Ini soalnya ya. Terus ini pilihan ke A, ini pilihan B, ini pilihan C, D, E, terus jawabannya apa. Itu maksud dari PG1, PG2 sampai 5 ya. Itu sebenarnya A, B, C, D, E. Oke, untuk maksimal berapa soalnya itu tergantung servernya. Gitu ya. Di sini saya contoh pakai XAMPP ini. Nah, di XAMPP sebenarnya ada pengaturannya tuh. Pengaturan maksimal masukin data itu ya ke database itu ada berapa. Nah, itu ada pengaturannya di XAMPP. Misalkan maksimalnya 20, tapi mengisi di sininya 50, nah, nanti bakal error. Di hosting juga sama, ada pengaturannya. Pengaturan maksimal berapa untuk input datanya. Jadi tinggal disesuaikan saja ya, karena ini sesuai servernya aja. Kalau servernya maksimalnya 100 ya berarti bisa isi soal sampai 100. Oke, misalkan ini sudah saya edit-edit gitu ya. Saya close. Saya pilih soalnya. Yang ini ya. Open. Kemudian save. Oke, sudah ya. Ujian sudah diposting. Ini juga bakal ada notif emailnya kalau di on kan. Saya bisa lihat soalnya. Nah, kayak gini ya. Ini soal nomor 1 apa? Pilihannya apa? Di sini jawabannya sudah ada nih. Bisa ganti-ganti soal lewat sini. Atau bisa di next back gitu ya. Oke, di bagian bawahnya ada nilai siswanya nih. Nah, ini bisa dicetak PDF atau diekspor jadi Excel ya. Ini karena dua-duanya belum mengerjakan maka tampilnya kayak gini nih. Kalau sudah mengerjakan nanti di sini ada benarnya berapa, salahnya berapa, yang tidak dijawab apa gitu ya. Nanti detailnya juga bisa dilihat. Oke, itu untuk ujiannya. Saya coba login sebagai siswa ya. Siswa itu default passwordnya nomor induk ya. Untuk passwordnya bisa diedit kok di menu profile. Nah, di sini. Masukin aja password yang sekarangnya apa, terus password yang barunya apa. Tadi di dashboard ada notif nih ya. Ada notif tugas, materi, ujian. Untuk materi bakal hilang kalau misalkan materinya sudah dilihat. Tugas bakal hilang kalau tugasnya sudah dikerjakan. Ujian juga sama, bakal hilang kalau ujiannya sudah dikerjakan. Di sini juga ada tuh ya. Saya coba ubah profile dulu. Misalkan pakai yang ini ya. Save. Oke, sudah. Saya masuk ke dashboard deh. Mau lihat materinya dari sini. Klik. Nah, langsung tampil materinya. Sama kayak yang di guru ya. Ini bisa langsung dilihat filenya. Tuh. Ini bisa di play. Atau komentar juga bisa ditulis di sini. Ini saya balas. Klik kirim. Tungguin nanti tampil di sini ya. Nah, tampil tuh. Ini maksudnya you itu saya ya, saya yang lagi loginnya. Ini biar gampang aja nemuinnya. Komentar punya saya yang mana gitu ya. Kalau misalkan nanti banyak gitu ya komentar atau chatnya. Oke, itu untuk materi. Kemudian ke tugas. Ada satu tugas nih ya. Bisa dilihat. Komentarnya juga bisa dibuka ya. Kalau telat ada potongan nilai. Misalkan di sini saya jawab. Siap, Bu. Oke. Saya klik kirim, nanti tampil juga di sini. Terus ini ada informasi tugas saya belum dikerjakan ya. Kalau belum dikerjakan tampilnya kayak gini. Segera kerjakan sebelum due date-nya. Jam 9 malam ya. Coba saya kerjakan. Masuk ke sini. Misalkan ini jawaban saya. Gurunya minta PDF kan ya. Jadi di sini saya isiin PDF aja deh.
Nah, gini. Kemudian simpan. Nah, bakal tampil kayak gini. Kalau misalkan dia telat, di sini statusnya terlambat gitu ya, bukan sukses. Karena ini saya nggak telat, tampilnya sukses. Ini nilainya bakal tampil di sini. Kalau sudah dinilai, ada catatan dari gurunya juga tampil di sini. Nah, ini jawabannya masih bisa diedit nih. Kalau misalkan belum dinilai ya tugasnya ya. Kalau diklik, kolom ininya masih ada nih untuk mengedit tugasnya. Bisa dihapus filenya, bisa ditambahin, bisa diedit teksnya. Kalau misalkan tugasnya sudah dinilai, ini udah nggak tampil nih. Yang tampil cuma jawaban saya doang. Ya, jadi cuma ini doang yang tampil. Oke. Itu untuk tugas ya. Terus kita lanjut ke ujian. Nah, untuk ujian ini kalau belum dikerjakan tombolnya bakal jadi kayak gini ya. Kerjakan. Kalau misalkan udah dikerjakan nanti tombolnya jadi show gitu ya. Ada icon mata di sini. Ini notif tinggal ini doang ya, ujian doang. Klik. Nah, nanti kalau misalkan klik ya mulai, waktu ujiannya bakal mulai. Nah, ini waktu ujiannya nggak sesuai jam. Maksudnya nggak sesuai jam tuh kan yang versi kode Ignitor itu misalkan ujiannya dimulai jam 8 malam, berarti harus nunggu jam 8 malam dulu baru bisa dia ujian. Kalau ini nggak, kapan aja bisa. Nah, kenapa dibikin kayak gitu? Soalnya buat antisipasi gitu ya, misalkan si siswanya nggak bisa ikut di hari itu, misalkan bisanya di besok, nah nanti bisa tuh. Jadi kapan aja bisa. Ini saya coba klik kerjakan ya. Kalau ya mulai berarti waktunya sudah mulai 1 jam 30 menit. Saya klik ya mulai. Langsung tuh jalan ya waktunya. Di sebelah kiri ada bagian nomor soal ya. Jadi kalau mau next dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa tuh. Ya. Terus di bawahnya ada infonya ini. Kalau misalkan kotaknya sudah warna biru, itu artinya sudah dikerjakan. Kalau misalkan warna kuning, itu artinya si ragu-ragu ini di checklist gitu ya. Kalau warna abu-abu berarti belum dikerjakan. Contoh saya kerjakan ya. Ini B, kemudian ini A, ini B, D, tuh ya, jadi biru tuh. Kalau misalkan nomor 1 itu saya ragu-ragu ya, klik, nah tuh jadi warna kuning atau oranye ya. Kalau ini di checklist ya kembali ke warna sebelumnya. Ini saya coba ragu-ragu ya, nomor 1 saya jawab B tapi ragu-ragu. Terus nomor 6 saya nggak jawab juga, nomor 7 juga saya nggak jawab ya, tapi saya klik ragu-ragunya tuh ya. Kalau di checklist ya balik lagi ke abu-abu karena dia belum dikerjakan. Terus nomor 8, ini saya isi aja sembarang ya. Nah udah gini. Ada 2 yang ragu-ragu, ada 1 yang belum dikerjakan ya. Kalau misalkan waktunya habis gitu ya, ini timernya habis, nanti si pilihan ini nggak bisa diklik nih. Terus di sini ada tulisan waktu habis ya, karena waktunya habis. Terus si tombol ragu-ragunya juga hilang kalau waktunya habis ya. Jadi mau nggak mau cuma bisa kirim jawaban saja. Misalkan saya nyisa 1 lagi nih ini, tapi belum dikerjakan, terus waktunya habis, wah udah nggak bisa diklik nih. Jadi mau nggak mau ya udah kirim jawaban. Saya coba ubah dulu ya waktunya ya, biar dia tinggal sedikit lagi. Oh ya, ini kalau misalkan nggak sengaja ke refresh gitu ya, tenang aja, jawabannya sudah otomatis kok, sudah otomatis kesimpan tuh ya. Dan waktunya juga berjalan sesuai, nggak ngulang lagi dari awal. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan ada kendala, jawabannya sudah tersimpan otomatis ya. Ini saya refresh tuh, tetap sudah tersimpan ya.
2, 1, 0. Nah, waktu habis tuh ya. Ragu-ragunya hilang, ini nggak bisa diubah tuh. Tetap. Jadi saya nggak bisa tuh ya isi bagian ini. Oke, jadi mau nggak mau harus klik kirim jawaban. Ya, kirim. Nah, jadi kayak gini. Dia benernya ada berapa, salahnya berapa, yang nggak dijawab ada berapa. Ya. Kenapa di sini ada satu doang nih? Nah, di sini kan yang ini nggak dijawab juga ya, tapi dia ragu-ragu, makanya ini warnanya oranye. Tapi dia juga nggak dijawab ya. Tuh, jadi ada dua tuh ya yang nggak dijawab. Oke, itu untuk ujian pilihan ganda ya. Kalau di sini nggak dijawab, berarti di sininya nggak dijawab juga ya. Ini jawabannya benar, terus ininya ragu-ragu, karena ragu-ragunya di checklist. Ini nggak dijawab, tapi ada ragu-ragunya, karena ragu-ragunya dia checklist juga. Itu buat ngasih tahu si gurunya aja ya, dia ragu-ragu atau enggak. Ini saya coba log out, balik lagi ke guru ya. Oke, sudah masuk ke ujian. Lihat. Nah, tuh ada tuh ya. Benarnya berapa, salahnya berapa, tidak dijawabnya berapa. Kalau kita lihat detailnya, tuh ada nomor 1 kunci jawabannya B, jawaban si siswanya B, ya berarti dia benar. Ragu-ragunya di checklist enggak? Kalau iya, ya berarti di sininya iya. Kalau enggak, berarti tidak gitu ya. Itu untuk detailnya. Ini bisa dicetak sebagai PDF ya. Saya coba cetak. Tuh ya, ada. Atau bisa diekspor sebagai Excel ya. Tampilannya sama kayak gini nanti. Saya coba ekspor. Tuh ya, ada. Nama filenya sesuai dengan ujiannya ya. Kalau misalkan ujian PG, berarti di sini ada nilai PG. Terus sesuai juga dengan kelasnya. Karena ini ujiannya buat kelas 10 IPS 1, di sininya 10 IPS 1. Tuh ya, ada ya. Abdullah benarnya 6, salah 2, tidak dijawab 2. Fadli belum mengerjakan ujian. Itu untuk ujian pilihan ganda ya. Yang esai belum dibuat nih, coba dibuat dulu yang esai. Saya tambah 3 aja deh. Teksnya saya ngambil lagi dari Lipsum ya. Nah, teksnya saya ngambil lagi dari sini. Ini saya copy aja. Balik lagi ke sini. Saya paste. Ini saya paste. Ini misalkan yang ketiga itu ada gambarnya ya. Saya masukin gambar. Oke, misalkan gambarnya itu ya. Nah, ini saya kecilan. Terus di sini gambar apa? Di atas. Nah, gitu ya. Ini juga bisa ditambah lagi ya soalnya ya. Oke, kalau misalkan udah, oh iya ini belum diisi ya. Ini demo esai bahasa Indonesia 10 IPS 1, waktunya juga sama ya, 1 jam 30 menit. Terus submit. Sudah, kalau dilihat detailnya kayak gini ya. Tuh. Sip, di sini juga ada nilai siswanya. Ini belum dikerjakan, makanya tampil kayak gini. Saya coba login lagi ya sebagai siswa. Oke, sudah masuk. Ke sini lagi ada tuh ya demo esai, kerjakan. Ya, mulai. Tuh, ini sudah ada nih ya. Tinggal dimasukkan saja jawabannya. Misalkan ini jawaban saya nomor 1. Nah, udah.
Ini udah otomatis kesimpan juga ya, jadi tenang aja kalau misalkan ke refresh sudah ada tuh. Ini juga sudah terisi. Kalau misalkan diklik ragu-ragunya terus nggak sengaja gitu ya balik lagi, tetap tuh ya, waktunya tetap berjalan, nggak ngulang dari awal. Ini saya unchecklist ragu-ragunya, ini juga saya kerjakan ya. Ini jawaban saya nomor 2. Terus 3, gambar apa di atas? Itu adalah gambar lapangan futsal. Ups, ini typo nih ya. Futsal. Jenis vinil kali ya. Nah, misalkan kayak gini. Udah otomatis kesimpan. Kalau misalkan waktunya habis, sama kayak yang pilihan ganda ya. Kalau ini teksnya nggak bisa diklik lagi kayak gini. Jadi udah ke disable gitu ya. Ada tulisan waktu habis juga di sininya. Jadi mau nggak mau harus klik kirim jawaban. Iya, kirim. Sudah. Ini jawaban saya nomor 1. Ini jawaban saya nomor 2. Ini jawaban ketiga ya. Ini belum dinilai, yang tadi juga belum dinilai. Ini belum dinilai. Total nilai itu total dari keseluruhannya ya. Kalau misalkan nomor 1 10 nilainya, nomor 2 juga 10, nomor 3 juga 10. Nah, itu nanti total nilainya berarti 30. Itu tergantung gurunya ya ngasih nilainya berapa. Coba saya balik lagi ke guru. Oke, sudah masuk ke ujian, kemudian ke esai. Tuh ada ya, dia dijawabnya berapa, tidak dijawabnya berapa. Nilainya 0 karena belum kita nilai. Coba kita lihat jawabannya. Tuh ya, ini belum dinilai, ini juga belum dinilai, ini belum dinilai. Ini tuh jawaban siswanya ya. Kalau mau masukin nilai, tinggal ketik saja nilainya di sini. Misalkan nomor 1 kita kasih nilai 20 deh. Udah. Nomor 2 misalkan nilainya 40. Nomor 3 misalkan 20 juga. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, ya udah gitu ya, nilainya udah otomatis kesimpan. Jadi kalau kita back, tuh ada 80 ya. Karena 20 tambah 20 tambah 40 itu 80. Kalau kita balik lagi ke sini, nilainya masih bisa diedit. Jadi tinggal input ulang aja. Oke, itu untuk ujian esai. Saya lupa jelasin ya, coba kita balik dulu sebagai admin. Masuk ke profile. Nah, di sini. Meskipun ininya di-off-kan semua ya, nah, tetap masih butuh settingan SMTP email untuk mengirimkan email. Nah, kenapa? Karena aplikasi ini ada fitur daftar mandiri. Nah, ini nanti verifikasi akunnya gitu ya, supaya akunnya bisa aktif, itu harus lewat email. Ya, makanya harus pakai email aktif. Terus ada fitur lupa password juga. Nah, ini juga harus pakai email aktif. Makanya tetap butuh settingan SMTP ini. Nanti ada video tutorialnya kok di aplikasinya, cara men-setting SMTP emailnya. Oke, mungkin itu cukup sekian ya untuk demo aplikasi e-learning dan ujian online.